adik-adik, hai semuanya, bertemu kembali dengan Kak Diana hari ini. Senang bertemu dengan kalian semua. Kita akan bersukacita dalam ibadah hari ini. Nah adik-adik, kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Februari. Kita akan belajar apa artinya keberanian. Ingatlah adik-adik bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita dan membantu kita, memberi kita keberanian saat kita merasa takut ataupun sedih ataupun sendirian. Mari bangkit berdiri dan bersiap-siap untuk memuji Tuhan bersama-sama. Tapi sebelum itu, sebelum kita angkat pujian, kita akan berdoa dulu ya untuk ibadah, untuk memulai ibadah hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. When I wake up, I know that you are with me every step of the way. You're strong enough to handle any fear that I face. Even things that scare me, 'cause they seem too big. Even all the hard things that make me wanna quit. You're bigger than it all, and you're in charge of it. And I don't feel so worried when I look to you, Jesus. Your love is unforgettable. Your strength is undeniable. With you, nothing is impossible. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. When I look at how great you are, your kindness helps me believe that you are good, and with you I can do anything. Even things that scare me, 'cause they seem too big. Even all the hard things that make me wanna quit. You're bigger than it all, and you're in charge of it. And I don't feel so worried when I look to you, Jesus. Your love is unforgettable. Your strength is undeniable. With you, nothing is impossible. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. Your love is unforgettable. Your strength is undeniable. With you, nothing is impossible. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. You are the reason, you are the reason I'm brave. In the beginning, God made everything, everything. In the beginning, God made everything, everything. Sing it out. On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day
the beginning, God made everything, everything. Yeah, in the beginning, God made everything, everything. Sing it out. On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. It was all good. It was all good. All good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. 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 1, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and the birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. All good. It was all good. All good. Good. All good. All good. It was all good. All good. Good. Mari kita bersama-sama adik-adik dan bersuka cita kita mau memuji Tuhan. Sama-sama katakan yang keras, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan lebih keras, hari ini.
percaya karena Tuhan Yesus sungguh baik buat kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, adik-adik. Katakan segala beberapa bulan terakhir kita telah mempelajari kisah besar, kisah tentang Tuhan di dalam Alkitab. Kita mulai dari awal ketika Tuhan menciptakan dunia ini. Kita melihat bagaimana Tuhan berjanji untuk memberkati seluruh dunia melalui keluarga Abraham, bangsa Israel. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan memimpin mereka menuju kebebasan di tanah perjanjian Kanaan. Seperti yang kita lihat minggu lalu atau beberapa minggu yang lalu, Tuhan memberikan raja-raja Israel untuk memimpin mereka, memimpin bangsa Israel. Beberapa raja seperti Daud mendengarkan Tuhan, tetapi banyak raja Israel mengabaikan Tuhan. Raja-raja ini bahkan menyuruh orang-orang untuk menyembah dan memuji dewa-dewa palsu. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa lain. Beberapa orang Israel bahkan dibawa ke pembuangan ke tempat yang disebut Babel. Satu orang yang ditangkap adalah seorang pria yang bernama Daniel. Daniel adalah seorang yang gagah berani. Daniel memiliki keberanian karena dia percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya. Bahkan ketika Daniel merasa takut. Nah, ketika kalian berani, kalian bisa menghadapi ketakutan kalian. Kalian bisa berdiri tegak, bisa berdiri tegar saat orang lain takut, ya, atau saat kalian takut. Kalian dapat mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dan membuat pilihan yang benar meskipun itu sulit. Karena kalian tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kalian. Bagaimana cerita selanjutnya tentang Daniel? Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Feba di sini. Hari ini kita mau belajar tentang kisah di Alkitab. Apakah kalian sudah siap? Oke, mari kita saksikan Head Puppet Show. Cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang seseorang yang bernama, drum roll please, Daniel. Betul sekali, hari ini kita bercerita tentang Daniel. Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Dan Raja Darius punya 3 orang spesial yang diangkat menjadi pejabat tinggi dan mereka membawahi 120 wakil raja. Dan dari antara pejabat tinggi itu dia adalah Daniel.
Daniel, sangat jarang orang seperti kamu yang baik dan juga pintar. Terima kasih, Raja. Dan aku akan menempatkanmu menjadi penguasa atas gubernur lainnya. Baik, Raja. Yeay. Tetapi dua pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel. Kamu tahu rencana Raja Darius? Ya, begitulah. Kita harus pikirkan cara untuk menyingkirkan Daniel. Ya, betul. Setuju, ini bagus. Apa ada kesalahan dalam dia menjalankan tugasnya? Tidak. Tidak mungkin. Pasti ada yang dibuat salah. Pasti ada sesuatu yang dibuat salah. Tidak, dia selalu jujur dan benar hidupnya. Oke. Kalau gitu kita cari kesalahannya dalam hal dia beribadah kepada Tuhannya. Ya. Ternyata kamu pintar. Mereka tahu bahwa Daniel sangat percaya kepada Tuhan dan itu sangat penting untuknya. Mereka juga tahu bahwa Daniel tidak akan menyembah selain kepada Tuhan. Jadi mereka punya rencana. Raja Darius yang mulia. Ya, bangkitlah. Kami ada ide. Kita harus memerintahkan kepada semua orang bahwa selama 30 hari mereka tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada raja. Aku menyukainya. Dan jika mereka melanggar, mereka harus dilemparkan ke dalam sarang singa. Wow. Tuliskan. Oke, ya, singa. Oke. Sangat bagus, Raja. Daniel tahu tentang peraturan itu. Namun, itu tidak menghentikan Daniel untuk tetap terus berdoa. Daniel membuka jendela dan dia berdoa kepada Tuhan. Wakil raja melihat Daniel dan kemudian dia melaporkan kepada Raja Darius. Raja Darius. Ya, Raja, kau tidak akan percaya ada seorang yang melanggar perintah Raja. Ya. Apa? Siapa yang melanggar perintah saya? Siapa? Daniel. Tapi Daniel adalah orang yang paling saya bisa percaya. Itu adalah orang terbaik saya. Oh iya, sangat disayangkan tuanku. Ya. Tapi kita bisa buat pengecualian buat Daniel. Maaf tuanku, tidak ada pengecualian. Peraturan tidak bisa diubah. Apa yang sudah saya lakukan? Maaf. Kalian benar. Apa yang sudah saya lakukan? Saya Raja. Kau bohong. Tantra kita berdua. Raja Darius merasa terjebak dan perintah tetap dijalankan sehingga Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel, kamu sangat setia dengan Tuhanmu. Mungkin dia akan menolongmu. Wow. Dalam sekali ternyata ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan melindungi Daniel. Raja Darius tidak bisa makan dan tidur sepanjang malam. Dia sangat khawatir sehingga saat matahari terbit dia bergegas untuk menemui Daniel. Dia ingin tahu apakah Daniel selamat atau tidak. Daniel, apakah Tuhan menyelamatkan engkau dari singa? Tuanku Raja, hiduplah engkau selamanya. Tuhanku telah mengirimkan seorang malaikat untuk mengatupkan mulut singa.
sehingga singa tidak bisa menyakiti aku sama sekali. Good singa, singa yang baik. Keluarkan Daniel, keluarkan dia. Cepat. Oke. Siap. Oke, bye. Bye singa. Bye. Wow, luar biasa. Tuhan menolong Daniel. Yeay. Wow, cerita yang luar biasa. Daniel melakukan segalanya dengan benar dan teguh, dengan penuh keberanian. Orang-orang berusaha menangkapnya. Mereka mencoba memaksanya untuk berhenti berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika Daniel harus bermalam di dalam gua singa, dia percaya bahwa Tuhan akan menyertainya. Dan tentu saja Tuhan menjaga Daniel tetap aman. Kak Diana yakin mungkin pada saat itu Daniel takut pada singa. Siapa yang tidak takut pada singa? Tapi Daniel percaya bahwa Tuhan selalu bersamanya. Selalu bersamanya. Inilah yang dapat kita ingat dari cerita Daniel. Daniel tidak mau menyerah. Tuhan memberinya keberanian untuk melakukan apa yang benar. Dan karena keberanian Daniel, setiap orang di negeri itu mendengar tentang Tuhan. Kita bisa belajar banyak dari Daniel. Bagaimana Daniel bertindak dalam situasi sulit dan tertekan saat itu. Daniel memiliki keberanian. Daniel tahu bahwa Tuhan menyertainya. Bahkan ketika keadaan menjadi sangat sulit, dia tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah berhenti mempercayai Tuhan. Dia tahu, Daniel tahu apa yang benar. Dan Daniel tidak takut untuk terus melakukan apa yang benar. Nah, mungkin ada saatnya, ya akan ada saatnya di dalam hidup kita ketika kita harus memutuskan sesuatu. Apakah kita cukup berani untuk melakukan atau memutuskan hal yang benar? Nah, adik-adik, pada saat-saat itu ingatlah bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan selalu bersama dengan adik-adik. Adik-adik ingatlah selalu akan hal ini ya, bahwa Tuhan selalu bersama. Kamu dapat melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan karena Tuhan menyertaimu. Itulah mengapa kita harus hidup dengan keberanian. Keberanian adalah berani melakukan apa yang harus kamu lakukan, bahkan ketika kamu takut. Ingat, ketika kalian memilih untuk percaya kepada Yesus dan mengikuti Tuhan Yesus, kalian memiliki Roh Kudus. Tuhan Allah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kalian. Roh Tuhan dapat membantu kalian memiliki keberanian, bahkan ketika kalian menghadapi masa-masa sulit. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9b. Ya adik-adik, sama seperti Tuhan bersama Daniel di gua singa, Tuhan juga bersamamu. Kalian dapat dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kalian. Dan Tuhan dapat memberi kalian keberanian untuk melakukan apa yang benar. Kalian dapat mempercayai Tuhan apapun yang terjadi. Nah, baiklah adik-adik, ibadah hari ini sudah berakhir. Mari kita berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memimpin ibadah hari ini. Yuk adik-adik, kita berdoa.
Bapa di surga yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena kami dapat dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Kami memiliki keberanian, kami percaya Allah Roh Kudus selalu menyertai kami. Sehingga kami tidak perlu takut, sehingga kami tidak perlu merasakan sendirian. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik semuanya, ibadah sudah berakhir. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Jangan lupa ikut Kids Altar ya, dan hadir di ibadah sekolah minggu di Gereja WTC Kids, karena kita sudah mulai membagikan kupon. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye, God bless you.